Toleransi antar umat beragama. Kelompok Portofolio 3 yang bertugas mengembangkan kebijakan publik kelas. Yang beranggotakan Arif Rizky Apriyadi, Fajar Aulia Rahman, Zaki Altop Nur Indarto, Haikal Fajri, Putri Hoirunisa, Ramdan Purnama Jainuddin, Fadlan Nugraha Nur Pangestu, Raiman Alauddin, Tangguh Raga Dirgantara, Usep Supriyatna, dan Dede Padilla. Kebijakan publik tentang toleransi antar umat beragama. Dengan begitu besarnya keanekaragaman negara Indonesia tersebut, Kementerian Agama yang dulunya bernama Departemen Agama lahir dari semangat kerukunan nasional. Lembaga Kementerian Agama dalam merukunkan permasalahan yang sering muncul di tengah masyarakat, antara lain pendirian rumah ibadah, pelaksanaan kegiatan ibadah, fanatisme berlebihan terhadap agama, pemahaman keagamaan yang kurang, dan penghinaan simbol-simbol agama serta toleransi terhadap agama minoritas. Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, harus mengutamakan kebersamaan dan kekeluargaan, antara lain dengan sistem dialog atau persuasif. Pemahaman apa esensi dan substansi agama, serta apa tujuan agama tersebut. Oleh karena itu, sebagai dasar dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, Lembaga Kementerian Agama berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah yang fungsinya menyempurnakan SKB Nomor 1 Tahun 1969. Secara garis besar, kondisi kondusif yang baik dapat menunjang efisien keamanan dalam hal pembangunan skala nasional yang telah direncanakan. Semoga dengan terciptanya toleransi di antara umat beragama, kerukunan di tengah masyarakat akan memberikan dampak positif sendiri bagi negara dan pemerintahan yang sedang berjalan ini. Untuk yang pertama yaitu pengembangan sistem dialog atau persuasif. Kata persuasi diartikan sebagai ajakan kepada seseorang dengan cara memberikan alasan dan prospek baik yang meyakinkannya, atau membujuk secara halus. Maka dalam hal ini pemakaian untuk menjaga toleransi antar umat beragama yaitu dengan cara menasehati atau memberikan ajakan positif tentang bagaimana gaya hidup yang dilandasi secara rukun dan damai antar umat beragama di Indonesia. Dan untuk yang kedua yaitu pentingnya pahami esensi dalam beragama. Kepala Program Studi atau Kaprodi Hukum Pidana Islam HPI Qasim Arsadani menjelaskan agama adalah tentang yang menguasai, mengatur, menundukkan, dan taat kepadanya. Selain itu, agama merupakan sebuah kebiasaan dan menjadi suatu sifat yang berada dalam diri sendiri, serta menjadi adab dan sesuatu yang diyakini oleh seseorang. Agama memiliki banyak pengertian dan pemahaman, namun hal tersebut tergantung dari posisi kita melihat agama itu sendiri, karena setiap pengertian dan pemahaman masing-masing orang berbeda. Jelasnya, esensi agama adalah persoalan keyakinan yang dipercaya mampu membawa kemaslahatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Masalah yang berhubungan dengan agama terkadang menimbulkan konflik antara pemeluk agama, apalagi jika agamanya dibandingkan dengan agama lainnya dan jika berkaitan dengan masalah keyakinan. Karena beragama sudah menjadi darah dan daging di dalam jiwa dan raga yang melekat erat dalam kehidupan manusia. Pentingnya memahami tujuan agama. Menurut Toynbee, dalam agama, keseluruhan kepribadian manusia terlibat antara lain segi-segi emosional, segi moral dan kejiwaan, dan segi intelektual juga. Keprihatinan agama mencakup keseluruhan dunia manusia, tidak hanya dibatasi pada bagian yang bisa diakses oleh indera manusia yang pada gilirannya dapat dipelajari secara ilmiah, tetapi juga dapat dimanipulasi oleh teknologi. Singkatnya, seluruh kemanusiaan
Kita terlibat di dalam pengalaman beragama manusia. Definisi fungsional menekankan pada fungsi agama atau apa yang dilakukan agama. Contoh dari definisi-definisi fungsional adalah definisi yang dikemukakan Ward dan Colley. Berikut pendapat dari Ward pada tahun 1898 berpendapat bahwa agama adalah suatu substitusi dalam dunia yang rasional terhadap insting pada manusia yang subrasional. Serta Colley pada tahun 1905 juga mendefinisikan agama sebagai suatu kebutuhan bagi hakikat manusia untuk menjadikan hidup kelihatan lebih rasional dan baik. Sedikit quotes dari kelompok portofolio 3, yaitu a picture worth 1,000 words. Terima kasih telah menyimak presentasi dari kelompok portofolio 3. Apabila ada yang ditanyakan, dipersilahkan, serta mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam hal penyampaian maupun isi dari materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.